kita akan simpan tuh bisa file save as. Di sini bisa juga pakai yang tombol sebelah kanan ini, save this report. Klik sini, berikan nama my retail analysis, misalnya destinasinya di my workspace. Saya klik save. Nah, sekarang ketika kita save, maka kita masuk ke reading view. Kita bisa lihat sudah tersimpan ya, karena sudah ada nama my retail analysis. Kalau kita perhatikan di reading view ataupun di edit mode, di sebelah kanan sini ada zoom ya. Jadi bisa, ini biasanya digunakan oleh user kita, mereka akan bisa zoom. Kemudian bisa langsung fit to page lagi. Ini misalnya kita mau kembalikan ke default, bisa klik salah satunya, kemudian klik lagi. Nah, ini tampilan default ya. Kita kembali ke edit mode. Nah, di edit mode pun di sini sebelah kanan ada ya, kanan bawah ini ada zoom, kemudian bisa kembali ke fit to page. Okay. Filter kita sementara tidak akan gunakan dulu, jadi kita collapse. Kita gunakan dua ini untuk membuat visualisasi pada report ini. Setiap visualisasi memiliki kesamaan. Misalnya, kalau kita aktifkan di sini, format your visual, kemudian ada visual, ada general. General ini adalah kesamaan yang dimiliki oleh setiap visualisasi. Misalnya saya aktifkan di card, generalnya ada juga, kemudian di maps sama serupa ya. Nah, misalnya kita di sini mau aktifkan title, kemudian kita toggle on, lalu ketik di sini misalnya judul, nah, maka ada title. Kalau kita matiin bisa seperti itu. Kemudian properties, misalnya ini ukurannya berapa, posisinya dia ada di mana, paddingnya berapa, kemudian advanced option, lalu title, effects, misalnya kita mau shadow gitu ya, visual border, ini bisa semuanya ada di sini. Kalau kita off ya, kalau kita on dia ada putih, kalau kita off dia no background. Header icons kita off. Tooltips, apakah kita mau gunakan tooltips gitu misalnya font ini terlalu kecil, kita bisa format your visual, kemudian pilih visual. Nah, ini ada values ada yang di sini ya. Misalnya values kita 12. Kemudian column header yang di M ini. Ini misalnya kita juga taruh di 13 gitu. Supaya dia agak terlihat. Kategori label. Ini misalnya kita mau buat 15. Oke. 13. Nah, jadi untuk setting, kita bisa setting di bagian format visual, kemudian di visual ya. Untuk setting yang umum ada di general. Misalnya untuk mewarnai, ini call out value. Ini misalnya kita mau rubah warnanya seperti itu. Kemudian kategori label misalnya mau dirubah juga warnanya, kita bisa pilih di kategori label. Seperti itu misalnya. Lalu misalnya di sini juga kita mau berikan warna, kita pindah klik di table ini, lalu column header. Misalnya kita mau samakan dengan yang ini. Seperti itu. Ini postal code-nya misalnya. Ada title di situ. Kita mau samakan misalnya di sini. Seandainya ada template atau standar warna di organisasi,
kita sudah tahu warna-warna apa saja yang akan kita gunakan di visualisasi kita. Nah, misalnya di table ini ada style preset, kita bisa pilih sesuai dengan yang kita inginkan, misalnya contrast alternating, flashy rose gitu ya. Dan jangan lupa selalu ada reset to default. Di general juga seperti itu, selalu ada. Kalau kita ada yang kita rubah, misalnya, nah ini selalu ada reset to default gitu ya. Yang di sini misalnya visual, ada reset to default, kemudian kategori label, reset to default, option code, reset to default. Dia kembali lagi semua ya, kembali seperti semula. Ketika Anda memformat visualisasi pada report, usahakan agar tetap konsisten dengan ukuran font dan warna.